Cerita Cindy. Halo. Wadah. Pegang tangan saya, Mbak. Pegang tangan saya. Apa saya bilang? Jeda. Saya nggak bisa edit. Saya nggak punya editor. Cerita Cindy. Hai Cindylicious, apa kabar? Ketemu lagi kita di Cerita Cindy, tempat di mana Cindylicious bisa menceritakan ceritanya dengan aman dan tenang tanpa terganggu privasinya. Hampir belibet saya ngomong. Cindylicious, terima kasih loh untuk share, komen, like kamu dan juga subscribe kamu. Itu berarti buat saya, buat kelangsungan cerita Cindy ini. By the way, saya mau tanya dong, ciri-ciri Cindylicious apa sih? Yang pertama sudah pasti good looking dan bersih. Saya yakin semua Cindylicious ini bersih-bersih, nggak ada yang kumel, kotor, jorok. Pasti menjaga sanitasi tubuh dari atas sampai bawah, sampai yang semuanya bersih dan kinclong pasti. Yang kedua mungkin ciri-cirinya itu diam-diam menghanyutkan kali ya. Diam, observasi, tidak bergerak kecuali disenggol, baru kita menyenggol Cindylicious. Tapi ingat, jangan nyenggol duluan. Harus mereka siapapun itu yang menyenggol kita duluan, baru kita senggol. Kalau bisa gigit sekalian. Yang ketiga ciri-cirinya apa ya? Nanti deh kita pikirin. Lebih baik saya baca cerita gimana? Yuk, ada 4 cerita hari ini lah Cindylicious. Langsung aja ke cerita pertama. Halo Ibu Cindy, manisku, cantikku, sayangku, soangku. Aku mau cerita. Jadi aku tuh anak kedua dari 3 bersaudara Bu Cindy. Kakakku sudah lulus kuliah dan sekarang udah kerja. Aku masih kuliah semester 5 dan adekku masih SMA kelas 2 Cindy. Aku anaknya paling dekat sama kakakku. Aku pulang kuliah pasti diantar sama kakakku. Kalau kakakku lagi pengen jalan-jalan juga, aku selalu nemenin dia Cindy. Tapi penampilan kakakku tuh agak tomboy dari kecil. Semua teman-teman kuliahku bilang kalau kakakku itu cewek ganteng Cindy. Aku lumayan setuju. Soalnya kakakku ini emang ganteng kalau dilihat-lihat sih. Tapi Cindy, aku gak pernah sekalipun lihat kakakku ini pacaran. Bahkan sekedar PDKT sama cowok pun tidak pernah. Kalau aku tanya, pasti dia jawab, belum ada yang sesuai dek. Jadi ya udah, aku cuma aja Cindy. Ya lagian urusan kakak kamu, kenapa sih kamu kepo? Urus aja urusan kamu. Kok selangnya agak bersemangat ya, ada api-apinya. Tuh. Wow, soalnya berevolusi Cindylicious. Happy deh. Waktu itu aku baru saja pulang habis nongkrong sama teman-teman aku Cindy. Saat itu sekitar jam 11 malam. Pulang kok jam 11 malam. Malu sama pintu. Jam 3 pagi dong Cindylicious. Aku kira adekku sama kakakku udah tidur. Jadi aku gak manggil-manggil mereka Cindy untuk masuk rumah. Pas aku lewat depan pintu kamar kakakku, aku dengar kakakku lagi teleponan gitu, tapi pakai loudspeaker. Kakakku waktu itu lagi teleponan sama cewek Cindy, dan aku kira memang itu temennya. Jadi aku lewat aja Cindy. Cuma suara ceweknya tuh kayak manja gitu Cindy ke kakak aku, dan kakak aku juga nanggepinnya kayak seolah-olah mereka sedang mesra-mesraan gitu Cindy. Kamu negatif tingkong tahu? Mungkin emang lagi teman sesama cewek aja, mungkin wibu mungkin. Wibu kan suaranya emang gitu. Ya beta, udah say. Gitu kali ya. Mampus deh gak kecilin volume. Aku agak curiga sih sama kakakku nih les biola Cindy. Tapi aku biarin aja karena aku gak punya bukti apa-apa Cindy. Besoknya aku lagi nonton TV sama adekku. Tiba-tiba kakakku ngetok pintu, minta dibukain karena memang lagi aku kunci pintunya. Waktu aku bukain, kakakku pulang ternyata dia gak sendirian Cindy. Dia bawa cewek yang badannya lebih kecil dari dia. Ya udah sih temennya. Kamu maksa banget deh kakak kamu les biola.
Cewek itu cantik, feminim banget itu Cindy. Berkebalikan banget sama kakakku. Aku pikir itu emang teman kerjanya. Lagi mau main kesini Cindy. Jadi aku suruh dia masuk. Kakak kamu tomboy berarti dia buci kemungkinan. Terus temannya itu cantik, feminim berarti dia femnya. Tapi itu kan pikiran kamu. Kita positive thinking dulu Cindy Lisius. Tapi Cindy, gelagatnya mereka berdua itu aneh banget. Kalau pertemanan cewek-cewek biasa kan emang sukanya sering physical touch begitu ya Cindy. Tapi mereka beda Cindy. Aku serius ngeliat mereka berduaan pegangan tangan. Tapi kakak aku tuh kadang sesekali ngelus tangan cewek itu pakai jempol Cindy. Emang pakai apa lagi? Ya kan pegangan tangan juga pakai jempol, pegangan elus-elusnya. Masa pakai lidah? Kamu terlalu fantasia deh. Aneh aku pikir. Karena aku sama teman-teman cewek aku tuh kalau pegangan tangan ya udah cuma pegangan tangan aja. Gak ada tuh ceritanya elus mengelus. Cara ngomong mereka berdua juga aneh Cindy. Kayak orang pacaran gitu aku bilang. Ceweknya kalau ngomong tuh lembut, manja gitu. Iya mata udah say. Sedangkan kakakku tuh lebih kayak manly, laki gitu Cindy. Jujur aku cicik. Diingat positive thinking dulu Cindy-licious. Kamu loh. Sampai suatu hari aku lagi ngerjain tugas. Aku di kamar. Kakakku belum pulang padahal udah malam Cindy. Adekku udah tidur di kamar karena besoknya mau sekolah. Tiba-tiba pintu kamar depan diketok Cindy. Waktu itu aku bukain pintu dan kakakku udah sempoyongan gitu. Sambil dipapah sama teman ceweknya dia. Yang kemarin itu aku tahu kakakku lagi mabok Cindy. Karena udah beberapa kali dia kayak gini. Udah lesbi, mabok lagi. Tapi kan kita gak boleh ngejudge ya dari cerita kamu. Terus cewek itu izin buat nginep semalam buat nemenin kakak aku. Karena katanya kakak aku lagi stres di kantor. Aku oke aja Cindy. Dan mereka langsung masuk kamar gitu. Kok gak mandi dulu sih habis mabok? Aku inisiatif bawain minuman buat teman kakak cewekku. Buat teman ceweknya kakakku. Karena kesannya gak sopan kalau ada tamu tapi gak diseguhin minum. Bilang aja kamu kepo mereka sedang berbuat apa. Waktu itu aku lagi nganterin minum. Aku dengar dari depan kamar kakakku kayak suara orang cipokan Cindy. Gitu kali. Aku bingung. Aku deketin telingaku ke pintu. Aku bingung. Aku deketin telingaku ke pintu biar bisa dengar lebih jelas lagi. Ternyata benar Cindy. Itu memang suara cipokan dan ada desah-desahannya gitu Cindy. Ya mata kuda saya mata. Ya sudah positive thinking mungkin lagi latihan drama untuk di kantornya mungkin. Ya kan emang ada adegan cipokan dan temannya cuma membantu aja. Kamu terlalu negatif tingkong. Kamar kakakku itu pintunya ada celah sedikit Cindy. Jadi aku mutusin buat ngintip ke dalam kamar kakakku Cindy. Dan mereka benar cipokan Cindy. Kakakku kayak meremas-remas nenek cewek. Mungkin mencari device. Saya nggak bisa ngeles lagi. Mungkin pijat, mungkin. Diam-diam kakak kamu itu membuka jasa pijat. Tapi sambil cipokan. Ya sudah, saya menyerah. Kakak kamu positif lesbiola. Mereka posisinya lagi tiduran Cindy, ceweknya di bawah dan kakakku di atas. Jantungku di situ lari ke tanah abang Cindy. Siap aku Cindy. Ternyata beneran ada dunia nyata. Ternyata beneran ada di dunia nyata. Nggak cuma di film-film doang. Kamu mainnya kurang jauh sih. Aku di situ takut banget buat ngetok pintu dan aku milih buat balik ke kamar aja. Minumnya kamu ngapain? Kamu nggak jadi kasih minum? Ketok aja sih kata saya. Permisi housekeeping. Kamu siram terus ceweknya biar sadar. Paling cuma ngap-ngap doang. Besok paginya mereka berdua masih di kamar aja Cindy. Aku gak peduli dan aku langsung berangkat kuliah. Karena hari itu aku kuliah pagi. Sekalian antar adik aku sekolah Cindy. Dan sesampainya di kampus ternyata kelasnya cancel Cindy. Akhirnya aku cuma cari sarapan dulu. Akhirnya aku cuma cari sarapan dulu. Akhirnya aku cuma cari sarapan dulu. Oke, lanjut. Waktu aku pulang,
Ternyata ceweknya kakakku itu sudah nggak ada di rumah. Tapi kakakku nggak kelihatan. Kayaknya masih di kamar sih, pikirku gitu. Aku langsung nyamperin kakakku buat nanyain kejadian semalam sini. Iya, berani sekali kamu. Waktu itu kakakku masih tidur, aku bangunin dia pelan-pelan. Heh, lesbi, bangun kamu. Enggak. Mbak, itu yang semalam siapa? Kakakku jawab sambil merem, pacar gue lah. Mungkin karena aku sedekat itu sama kakakku, jadi kakakku tuh mikir kalau nggak apa-apa buat jujur-jujur aja. Aku nanyain, udah ngapain aja mbak? Soalnya aku semalam nggak sengaja nguping kalian lagi cipokan. Maaf ya mbak. Jawab kakakku tuh bikin aku kaget sih. Dia jawab, nggak tahu. Gue udah sejauh itu sama dia. Kita udah ngelakuin sampai... Itu ada gambar guntingnya loh sendiri sih. Akhirnya, aku berusaha menasihati kakakku sebisa aku. Berusaha menyadarin kalau semuanya yang dilakukan itu nggak benar dan menyimpang. Aku kasihan sama ayah ibu kalau tahu kakakku begini, Cindy. Tapi mau nggak mau, aku tetap harus ngasih tahu ayah dan ibu. Cepu. Ayah ibu marah banget. Kamu benar kasih tahu? Saya pikir kamu cuma ngancam aja. Ayah ibu bener marah. Ayah ibu marah banget, Cindy. Mereka waktu itu sampai pulang ke rumah dan kakakku dimarahin sama mereka berdua. For your information, ayah dan ibuku tuh taat agama banget, Cindy. Mereka sekecewa itu sama kakakku. Adekku akhirnya juga tahu kalau kakakku tuh les biola, Cindy. Ini siapa sih yang bayarin lesnya? Kami sekeluarga mulai irit bicara sama kakak. Karena emang sekecewa itu, Cindy. Aku kira dengan ini kakakku mulai berubah dan ternyata enggak, Cindy. Akhirnya dia mulai jarang pulang. Kakak jarang pulang. Dan ninggalin aku sama adekku berdua di rumah. Yang aku tahu dari teman-temannya Cindy, kakakku ini makin sering main sama cewek. Entah di klub atau dimanapun itu. Aku nggak tahu kabar hubungan kakakku sama ceweknya itu gimana. Apakah udah putus atau masih berlanjut. Hubungan aku sama kakakku makin renggang, Cindy. Bahkan sekarang udah nggak tegur sapa lagi. Sayang sekali. Aku nggak tahu lagi Cindy ini bakal berlanjut sampai kapan. Aku harap kakakku segera bertobat dan mulai dekat lagi sama keluarga. Doakan yang terbaik ya, Ibu Cindy Cantika Putri. Amin. Saya paling suka kisah-kisah LGBT atau sesuatu yang menyimpang di luar sana, entah itu perbuatan kriminal, tapi bertobat itu kayak mungkin suatu saat saya juga bertobat menggunakan wig ini, Cindy Lisius. Pesan moralnya apa, Cindy Lisius? Kalau les biolanya kamu dilarang, cobalah les piano atau les gitar. Jeng. Tapi ya Cindy Lisius ya, setiap keluarga pasti ada satu aja yang unik dan agak ke arah situ, Cindy Lisius. Agak-agak ke arah situ, Cindy Lisius ya. Kalau kamu cari-cari mungkin ada sepupu kamu, paman kamu atau bibi kamu, mungkin ada saudara kamu mungkin. Tapi kalau kamu cari-cari di keluarga kamu nggak ada yang menyimpang, mungkin kamu. Lanjut yuk cerita kedua. Hai Cindy, tolong bacakan cerita aku tapi anonim aja ya Kak Cindy Cantika Putri. Jadi aku baru putus sama hubungan 5 tahun, Cindy. Dan aku gak pernah pacaran lama sebelumnya. Aku putus nyambung gitu kurang lebih 3 kali sama yang ini. Tapi putus kedua itu aku sangat gila, Cindy. Karena bener-bener gak mau makan dan gak mau keluar rumah semingguan, Cindy. Cuma karena takut ketemu dia di jalan sama orang lain. Karena pada saat itu putusnya gara-gara dia selingkuh, Cindy. Tapi putus kali ini aku pikir bakalan sama. Ternyata aku lebih wise dan kayak nothing tulus aja. Intinya gak mau balikan gitu kan kamu sama yang 5 tahun ini kan. By the way, aku pas putus kali ini kondisinya lagi ngerantau, Cindy. Dan bener-bener sendiri banget, hehe. Jadi, kesepian lah aku. Sampai pada akhirnya temanku nyuruh aku buat download aplikasi dating apps. Dating apps. Awalnya aku gak berharap apa-apa untuk kenalan sama cowok di dating apps. Dan kayaknya emang gak bakalan baper. Tapi ternyata orang dari dating apps ini gak selalu salah juga ya, guys. Aku match sama seseorang di dating apps, umurnya setahun lebih tua daripada aku. Dan baru kali ini aku juga dekat sama orang yang lebih tua dari aku. Karena sebelumnya aku selalu seumuran atau berondong gitu, Cindy. Cindy Lisius ini suka yang muda-muda ya. Enak ya waktu disedot sari-sari kehidupan mudanya. Langsung berasa muda kita. Oke, singkat cerita, aku diajak first date sama dia. Jujur banget aku gak ekspektasi apa-apa sama nih orang. Karena di foto dating apps-nya selalu backlight gitu, Cindy. Jadi kayak selfie yang kelihatan setengah muka aja, Cindy. Misterius. Kok kamu mau sih match sama yang kayak begitu? Gak jelas.
Pas aku ketemu, Masya Allah banget, manis, ganteng, harum, bah! Mampus katanya senilisius. Dia ngajakin aku ngedate ke salah satu resto yang lumayan fancy lah di tempat rantauku ini, Cindy. Aku pikir awalnya cuma first date biasa aja, nggak bakalan ada second atau third date gitu sampai pacaran. Karena aku masih mempertahankan prinsip aku yang jangan berharap dengan cowok dari dating apps. Tapi ternyata aku masih bisa ngedate sampai sekarang sama dia, Cindy. Aku bener-bener gak pernah treat like a princess sebelumnya, karena aku selalu jadi yang alpha dalam hubungan aku sebelumnya. Tapi kali ini aku bener-bener duduk manis menikmati semua hal-hal yang dia kasih ke aku. Minta dong nomornya. Enggak jadi, saya masih punya Om es kopi cekek. Maksudnya dari yang awalnya prinsipku jangan berharap sama cowok dari dating apps, Cindy berubah 100%. Aku berharap banget anjir sama dia, Cindy, tolong. Pegang tangan saya, Mbak, pegang tangan saya. Semua love language yang selama ini biasanya aku lakuin ke hubungan-hubunganku sebelumnya, sekarang aku bisa menikmati semuanya, Cindy. Gimana gak meleleh gue, Cindy? Tapi Cindy, minusnya aku masih belum dijadiin status apa-apa sampai saat ini. Chat kita pun enggak intens banget. Palingan cuma teleponan malam aja, Cindy. Nggak ada yang dari pagi, siang, atau pas sampai nggak sibuk gitu loh, Cindy. Sedih kan? Jadi aku lebih galau sama yang ini daripada galauin hubungan 5 tahun kemarin, Cindy. Jujur banget aku takut jadi backburner. Soalnya aku udah suka banget sama orang ini. By the way, kita deket kurang lebih mau 2 bulan, Cindy. Tapi aku belum dikasih kepastian apa-apa, Cindy. Doain aja semoga ending aku happy ya sama yang ini ya, Cindy. Amin. Makasih, Cindy, udah bacain cerita aku. Sukses terus, Cindy. Jaya, jaya, jaya. Pesan moralnya Cindylicious kali ini kayaknya nggak ada pesan moral, tapi saya akan kasih tips cara mencari pasangan di dating apps. Catat! Yang pertama, kamu beli yang premium. Jadi kamu bisa lihat siapa yang suka kamu duluan. Harus pilih yang suka kamu duluan. Jangan kamu yang swipe right. Kalau swipe right kamu duluan, biasanya orang-orangnya sombong. Beli yang premium, jadi kamu bisa lihat siapa yang suka kamu duluan. Dari list yang suka kamu duluan ini, pilih 10 orang. Oke? Tips kedua, pilih 10 orang. Kamu ajak chatting 10 orang ini. Tips ketiga, dari 10 orang ini, eliminasi 5 atau unmatch 5 yang gak nyambung sama omongan kamu. Yang lama balesnya, yang sok ganteng, yang sok cantik nih, buang. Sisa 5 kan, sisa 5. Dari yang 5 ini, yang paling asyik, yang paling nyambung, kamu tuker WhatsApp 3 orang. Oke? Dari WhatsApp ini pilih yang paling intens, pengen ngejar-ngejar kamu dan penasaran sama kamu. Pilih 2 untuk diajak ketemu. 1 buang aja. Anggap ini cadangan. Kalau mau lebih efisien lagi, 1 hari itu kamu jadwalkan untuk ketemu mereka berdua. Yang ini jam 11, yang ini jam 4 sore. Jadi kamu dapat makan siang dan makan malam. Kalau cowok, kalau cewek ya udah nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya kamu ajak ketemu. Dari situ pilih 1 yang nyambung. 1 yang nyambung, yang ini langsung jadi cadangan. Ketika kamu jalan sama dia nggak nyambung ternyata, langsung cut off, pilih cadangan kamu yang ini. Kalau yang ini juga nggak nyambung, cut off lagi, pilih cadangan kamu yang ini. Ajak ketemu cadangan kamu yang ini. Kalau gagal lagi, ulang prosesnya, match lagi sama 10 orang. Seperti itu, Cindylicious. Jadi kamu nggak numpuk tuh, nggak bingung milih siapa. Lanjut yuk, cerita ketiga. Halo Kak Cindy, mau curhat juga dong, tapi samarin nama aku ya. Aku Sonya dari Sungai Duri, Kalbar. Pada tahun 2015, aku berangkat ke Taiwan untuk mengikuti program kuliah sambil kerja. Terus ada salah satu dosen yang lagi dinas ke kampus aku, berasal dari China, Cindy. Dia itu ganteng banget, Cindy, dan berotot. Kalau kamu lihat, kamu juga bakal suka sama dosen ini sih. Bentar, saya kan cewek suka sama cowok, tapi Avan sukanya cewek. Bingung sendiri sampai identitas sendiri. Singkat cerita, kami semakin dekat dan masuk tahap pacaran. Dan selama pacaran ini, Cindy, kami LDR antara Taiwan dan China, Cindy. Terus pas liburan musim panas, Cindy, dia ke Taiwan lagi untuk melamar aku, Cindy. Dan dia pesan hotel berbintang. Pasti dah ini, pasti. Dan dengan kesadaran penuh, kami melakukan hubungan terlarang itu, Cindy, tanpa pengaman, Cindy. 1 bulan kemudian kami jalanin hubungan LDR ini dan aku udah terima lamaran dia, Cindy. Terus aku sadar, aku telah telat hate, Cindy. Terus aku hamil, Cindy. Di luar nikah lagi, Cindylicious.
Dengan terpaksa, aku harus melepas kuliahku dan menikahi dia dan ikut dia tinggal di China pada awal tahun 2018, Cindy. Dia orangnya penyayang, gak pelit, dan aku diperlakukan seperti seorang ratu. Good for you dong. Ini masalahnya di mana terus? Terus Cindy di rumah kami memperkerjakan ART dari Indonesia karena aku waktu itu masih ada keterbatasan bahasa, Cindy. Terus Cindy setelah anakku lahir, dia tidak ingin menyentuhku lagi. Singkat cerita, pada tahun 2023, 19, 20, 19, 20, 21, 22, 5 tahun kemudian ya, aku harus pulang ke Indonesia karena kedua orang tuaku meninggal dunia karena kecelakaan. Aku pulang bersama anakku Cindy dan suamiku tidak ikut, alasannya ada pekerjaan. Setelah aku pulang ke Indonesia, dia berkali-kali ingin membayar ART-ku untuk tidur dengannya, Cindy. Dan setelah ART-ku tolak, dia membawa selingkuhannya pulang ke rumah dan tidur di ranjang kami, Cindy. Dan ART-ku menceritakan semuanya. Dan akhirnya aku mulai mencari tahu, Cindy. Bentar, cepat sekali kejadian perselingkuhan ini. Sebentar, ngerem sedikit, Cindy. ART-ku menceritakan semuanya ke aku, Cindy. Dan aku akhirnya mulai mencari tahu, Cindy, kenapa dia tidak menyentuhku lagi. Ternyata dia punya 5 selingkuhan dengan wanita yang berbeda di luar, Cindy. Bayangkan, Cindy. Setelah itu, aku di tengah-tengah antara mau cerai apa enggak, Cindy. Di sini aku tidak memiliki pekerjaan dan otomatis hak asuh anak tidak akan jatuh ke tanganku. Nah, ada momennya kita diskusi berantem, dia janji mau berubah, Cindy. Power Ranger kah? Pada tahun 2024 lalu, pas setahun meninggalnya seorang tuaku, Cindy, aku bawa anakku pulang ke Indonesia lagi. Dan lagi-lagi dia gak mau ikut dengan alasan pekerjaan, Cindy. Polanya sama ya, Cindy Lisius. Terus Cindy, dia meliburkan ART-ku dan ternyata yang awalnya dia berjanji bakal berubah demi anak, ini malah melakukan siksam di rumah dan di kamarku. Siksam, Cindy Lisius. Saya biasanya trisam, foursam, ini siksam, Cindy. Bayangkan, 5 cewek, 1 cowok, Cindy. Kuat sekali ya pria-pria Cina ini, pakai obat kuat Cina kah? Ginseng Cina kah? 5 cewek, 1 cowok. Bentar, jangan-jangan gangbang. Jangan-jangan dia yang Kamu tahu istilah pegging, Cindy Lisius? Coba cari tahu. Soalnya ceweknya 5 loh. Jangan-jangan pegging. Ini, pengertian pegging ini. Terus dengan bukti yang ada, aku gugat cerai dia, Cindy. Dan aku kalah dengan hak asuh anak. Sedihnya. Tapi aku bodoh, Cindy. Hanya demi anak, walau udah cerai, aku masih tinggal satu atap sama dia. Perjuangan seorang ibu. Sedih. Demi anaknya loh, dia kamu mengorbankan perasaan kamu demi anak kamu. Dan melihat dia membawa lonte-lonte itu ke rumah dan tidur di kamar, Cindy. Setelah itu kami menjalani kehidupan seperti biasa aja. Dia dengan selingkuhannya dan aku tidur di kamar anakku sampai hari ini. Pesan moralnya, Cindy Lisius, bajingan memang laki-laki. Benci saya begini-begini. Kasihan anaknya, tahu gak sih, Cindy Lisius? Pesan moralnya apa? Kamu bawa santet kayak dari Kalimantan itu ke Kalabar ya? Kan ada tuh mandau terbang tuh, pakein aja ke dia sekalian. Ambil anaknya bawa pulang ke Indonesia. Canda, Cindy Lisius. Cindy Lisius, kamu tuh dengerin saya sambil ngapain sih? Saya baca kolom komentar katanya ada sambil makan tuh paling common lah ya. Katanya nggak akan makan kalau nggak nonton Ibu Cindy Cantika Putri. Terharu saya, kalian puasa ya selama... Saya kan uploadnya Senin dan Kamis. Jadi selama itu kalian puasa ya. Nggak makan ya. Ada juga katanya yang sambil nyuci, ada yang sambil kerja pekerjaan rumah gitu, masih make sense. Tapi yang sambil tidur gitu, dengerin Cindy Cantika Putri katanya sampai ketiduran. Apakah itu possible, Cindy Lisius? Karena kan suara saya melengking-lengking, kamu bisa tidur dengan suara saya. Kelainan memang kamu, Cindy Lisius. Lanjut yuk cerita keempat. Halo Kak Cindy, mau cerita. Hehehe, semoga dibaca ya.
Oke, oh my god, aku nervous banget mau cerita ini, Cindy. Jadi gini, ini tentang aku dan ayah tiriku yang puji Tuhannya sekarang sudah cerai sama mama. Saya curiga ini. Waktu itu aku masih anak pesantren, Cindy. Aku umurnya 13 atau 14 tahun gitu. Mama aku cerai sama ayah kandungku. Dan bodohnya menikah lagi sama cowok yang baru dia kenal 2 minggu. Karena wetonnya cocok, Cindy. Aneh kan? Padahal cerai sama ayahku karena ayahku toksik mampus, KDRT, dan super posesif. Ditambah gak mau kerja ayahku itu, Cindy. Ya, ayah baruku ini lumayan baik sih. Tapi sama aja useless, gak mau kerja. Emang ibu kamu kaya kah? Sama-sama gak guna deh pokoknya, Cindy. Lanjut. Suatu hari kita tinggalnya di kontrakan, Kak Cindy. Kontrakan yang cuma ada 1 kamar. Dan berhubung aku anaknya itu fatherless banget, aku jadinya manja gitu sama ayah tiriku. Jadinya kita yang tidur bertiga di kamar itu, Cindy. Si ayah tiri ini posisinya di tengah gitu. Dan kamu tahu apa, Cindy? Dia mulai grepe-grepe aku, Kak Cindy. Kan? Saya benci deh kalau tebakan saya itu benar. Saya ini lumayan critical thinking ya, Cindy Licious ya. Kalau nonton film pun saya bisa tebak alurnya bakal kemana. Jadi kadang-kadang saya bosan sendiri karena pikiran saya itu kayak bisa menebak. Seperti ngomong sama orang pun kadang-kadang saya kayak ini orang bohong, saya bisa ketebak gitu. Kayak critical thinking saya tuh main. Jadi saya, ya udah, dilarang ngejudge sebelum cerita selesai. Jujur siap aku, Kak, mau nangis. Tapi di suatu sisi, anak 14 tahun yang gak pernah dikasih sex education dan gak tahu apa-apa ini, dan gak tahu ini hal yang tabu, aku diam aja dan agak enakan sih. Sejak malam itu, hal itu selalu terjadi hampir setiap hari. Dan gongnya lagi, aku yang tolol ini mulai prepare diri tiap tengah malam sih. Kayak mandi dulu biar wangi, dan lain-lain. Aku sampai cipokan sama ayah tiriku, Cindy. Gak mau baca. Bahkan aku jadi nempel banget sama dia. Pangku-pangkuan sama dia. Dan you know what? My mom biasa aja, woy. Dia malah seneng karena aku bisa akrab sama lelaki pilihannya. Brah, lu aneh jujur. Lu yang aneh sama papa tiri lu yang aneh. Tapi sebenarnya kalau 14 tahun tuh dia korban sih ya. Masih lugu, polos, dan bodoh memang. Jadi kayaknya yang salah itu papa tirinya nih. Kurang ajar memang. Salah pilih laki-laki nih mama kamu. Sampai satu titik pernah dia itu ngeluh, aduh capek banget pijitin aku dong, pijitin ayah dong. Aku yang waktu itu masih takut pengen nolak Cindy. Tapi ibuku bilang, kamu itu dimintain tolong sama ayah, kok kamu nolak? Bro, gak normal anjing katanya dia. Nah, long story short, aku udah umur sekitar 16 tahun gitu. Dan hubunganku sama dia bahkan semakin intens, Cindy. Pernah suatu hari, aku full naked, udah siap buat haheho. Udah foreplay dan lain-lain, Cindy. Tapi waktu dia mau masukin, dia takut. Katanya mikirin masa depan aku. Dipikir-pikir anjing juga ya. Kalau mikirin masa depan dari awal jangan gitu dong. Iya bener juga ya, bapaknya juga tolol juga anjing. Tapi jujur, itu si kepala ehenya udah menyentuh my piu, Cindy. Dan aku refleks lemes. Kayak badanku ngasih tahu kalau aku itu udah trauma. Iya nggak sih? Nggak tahu juga. Dan dia malah marah-marah, nyuruh aku buat bersihin my pussy gitu, Cindy. Di situ aku agak kesel, tapi ya udahlah ya. Dan masih ada yang gongnya lagi, Cindy. Dia mau ajak aku kawin lari, Kak. Terus tinggal jauh dari kota yang aku tinggalin sekarang, which is tinggalin ibuku, Cindy. Dan kamu tahu apa, Cindy? Aku ngeiyain anjing. Tolol memang aku bejir, bener-bener gak habis thinking deh aku. Ini kita lanjut baca atau udahan sih, Licious? Bukannya gak mau...
Ih, kamu durhaka sama ibu kamu juga tahu. Ini kena manipulasi bapaknya, terus durhaka sama. Nah, lanjut ke usia aku umur 18 tahun ya, Kak. Aku udah mulai sadar kalau hal ini nggak benar. Aku mulai berusaha menjauh, mulai marah-marah kalau dia itu aneh-aneh akhirnya. Tapi dia super manipulatif, Kak. Paham? Pernah aku habis mandi, aku keluar kamar pakai handuk doang dan langsung ngebirit ke kamar. Aku posisinya dia nggak ada di rumah ya. Terus dia baru datang tuh. For your information, kamar aku nggak ada pintunya, jadi pakai gorden aja. Bisa-bisanya dia langsung lari ke kamar aku. Aku marah dong, teriak dan langsung aku pukul punggungnya sampai bunyi deg gitu Cindy. Dan dia marah. Seharusnya kan aku yang marah. Dia lapor ke mama, anakmu itu loh iso-isone aku dipukul bla 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 bla. Dan mama aku malah bilang, kamu iku lapo sih mukul-mukul ngunu, nggak sopan. Kalau pakai logika sopan kah masuk-masuk kamar orang begitu? Wahai si delicious. Pertanyaan dia. Terus sejak saat itu aku gak pernah cerita lagi ke mama. Tolol memangnya satu keluarga sudah fakta begini. Dan aku jadi berusaha melindungi diriku sendiri dengan kamar yang gak ada pintunya itu Cindy. Which is gak bisa dikunci sama sekali. Tiap malam aku selalu ketakutan kalau tidur. Waktu dia masuk dan grepe-grepe lagi, takut dia aneh-aneh lagi. Takut dia masuk dan grepe-grepe lagi, takut dia aneh-aneh lagi. Dan tiap dia grepe-grepe badanku tuh kayak nge-freeze gitu loh. Gak bisa nolak gitu loh Cindy. Takut banget. Nahan nangis kalian. Pernah suatu hari aku tendang dia sekali. Dianya tetap kayak gitu. Bener-bener tak tendang sampai kedorong gitu jauh gitu Cindy. Tapi tetap manusia iblis ini masih grepe-grepe aku. Terus puji Tuhannya, Tuhan ngasih jalan buat aku Cindy. Mamaku bertengkar sama dia. Mamaku ini ngediemin dia, silent treatment gitu. Terus aku jadi ikut kubunya mama aja. Tidur sekamar sama mama. Pokoknya apa-apa sama mama. Dan dia gak berani deketin aku. Yeay, aku bebas. Sekian dan terima kasih. Tapi kakak inget gak? Di awal aku bilang kalau aku anak pesantren. Yap, jadi aku tuh pesantren cuma sampai umur 18 tahun tadi. Jadi waktu tiap malam tidur di rumah aku tuh aku udah boyong, aka keluar pondok ya Kak. Dan Kak, kamu tahu nggak hal gila apa yang kita lakuin? Hampir tiap malam Jumat, waktu di pondok, dia nengokin aku ngasih duit Cindy. Terus cipokan dan grepe-grepe di ruang tamu. Di pondok pun berdosa banget gue Kak. Dan pernah juga waktu masih tinggal di kontrakan lama, my big brother itu ngomong gini, iki ayah anak opo pacaran sih kok nempel banget. Terus udah sampai situ doang Kak, endingnya aku tetap menyelamatkan diriku sendiri. By the way, ini di aku umur 16 tahun tadi pindah kontrakan ya Kak. Maaf, lupa edit, nggak bisa diedit tadi ya, jomplang makanya ceritanya. Pesan moralnya adalah, buat bunda-bunda janda yang pengen nikah, apalagi punya anak cewek yang udah gede, please, hati-hati milih cowok. Kalian harus aware sama cowok pilihan kalian guys. Sakit hati banget kalau mengingat hal itu. Masa kecil indahku hancur isinya sama seks semua karena dia. Love you Kak Cindy, I hope dibaca ya. Kasih tahu aku ini episode berapa biar aku gak ketinggalan. Ya udah kamu tebak-tebak aja sendiri. Oh iya Kak, ini bukan satu-satunya kisahku kena pelecehan Kak. Kalau kakak mau tahu kisah yang lain boleh kan? Nanti aku ceritain cukup untuk saya cukup. Puji Tuhan aku sudah terbebas dari itu semua. Walau masih terngiang-ngiang trauma sampai sekarang. Cowok sialan emang. Bisa-bisanya cuma ngasih trauma. Hehe, udah deh. Bisa berbab-bab ini kalau aku lanjutin. Love you full Kak Cindy, cantik Kak Putri. Ya sudah, itu dia Cindy-licious cerita Cindy episode kali ini. Kalau kamu ada cerita yang ceritakan di cerita Cindy, kirimkan aja langsung ke tag yang rapi lewat DM Avan Putra Avan 24. Jangan lupa salam sama Cindy-licious yang lain. Ya sudah, sampai ketemu di cerita Cindy yang lain. Kok Kak agak awkward ya. Ya sudah, sampai ketemu lagi di cerita Cindy. Nah, itu baru benar.